Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Januraini dari kelas B3 mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Bimbingan Konseling Islam semester 4 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian eksperimen. Nah, sebelum menjelaskan terlebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang eksperimen atau tentang tujuan dari penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen itu digunakan untuk mengetahui atau mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Contohnya, seorang peneliti itu ingin mencari adakah perbedaan perilaku ketika dia sebelum dan sesudah diberikan treatment, begitu. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain eksperimen. Yang pertama yaitu ada pre-eksperimental. Lah, pre-eksperimental itu ini tuh masih belum dikatakan penelitian yang sungguh-sungguh, karena desain ini belum merupakan karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Nah, langsung saja di sini ada one shot case study. Rumusnya apa? XO. X itu sebagai treatment yang diberikan atau terapi atau pelatihan. Nah, ini sebagai variabel independennya, dan O itu sebagai observasi. O itu observasi sebagai variabel dependennya. Contohnya saja, ini salah ya teman-teman. Contohnya itu pengaruh alat kerja baru diklat terhadap produktivitas kerja karyawan. Nah, di sini nanti itu sebelum diberikan pelatihan, nanti itu kayak semacam dibandingkan gitu loh. Ketika dia menggunakan alat baru, maka produktivitasnya berapa. Nah, ketika sebelum dia menggunakan alat baru, maka produktivitasnya berapa. Jadi pengaruh alat barunya itu nanti akan dihitung, kayak misalkan sesudah diberikan alat baru itu 500. Nah, sebelum diberikan alat baru itu 300 kecepatannya dalam produktivitas kerjanya. Jadi nanti itu dikurangi, dan nanti hasilnya dijumlah jadi 200 km per jam. Jadi begitu, ketemunya seperti itu. Nah, untuk yang ini 150. Jadi nanti ini tuh ketemunya jadi 350 km per jam ya, begitu. Terus untuk yang kedua yaitu one group pretest post-test design. Ini itu rumusnya O1 kali O2. O1 itu nilai pretest belum diberi terapi, O2 itu nilai post-test setelah diberi terapi. Contohnya itu pemberian treatment asertif untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, nanti itu akan ada pretest sebelum dia diberikan terapi, dan akan ada post-test setelah diberikan terapi. Nah, apakah ketika dia sebelum diberikan terapi asertif itu dia hasilnya seberapa, dan ketika dia diberikan treatment asertif itu hasilnya seberapa. Jadi begitu. Untuk yang ketiga itu intake group comparison. Rumusnya X O1 O2. O1 itu hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. O2 itu hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Contohnya itu
Terdapat sekelompok karyawan di bidang produksi yang setengah dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan lampu yang sangat terang, itu sebagai O1, dan setengahnya lagi dengan lampu yang kurang terang, itu sebagai O2. Setelah beberapa minggu diukur produktivitas kerjanya, kelompok mana yang lebih produktif, jadi pengaruh cahaya lampu terhadap produktivitas kerjanya itu O1 dikurangi O2. Nah, langsung saja ini menuju ke true eksperimental. Ini dikatakan sebagai eksperimen betul-betul. Nah, kenapa? Karena di sini itu peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalanan eksperimen, yang dimana itu yang sebelumnya itu kan masih belum dikatakan sungguh-sungguh karena variabel luarnya itu masih kayak dikatakan belum bisa terkontrol. Nah, cirinya sampel yang digunakan untuk eksperimen diambil secara random, secara acak untuk populasi tertentu. Yang pertama ada post-test only control design. Rumusnya R X O2 R O4. R ini yaitu dipilih secara random, kelompok yang dipilih secara random. X itu sebagai perlakuan, treatment atau terapi. O2 kelompok eksperimen, O4 kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu apa? Kelompok yang diberikan pelatihan, dan untuk kelompok kontrol itu kelompok yang tidak diberikan pelatihan. Example-nya pengaruh hasil belajar siswa di kelas agama dan IPA dengan menggunakan LCD dan pembelajaran secara konvensional. Adakah perbedaan pengaruh hasil belajar siswa di kelas agama dan IPA dengan menggunakan LCD dan pembelajaran secara konvensional? Nah, lalu untuk yang B, pretest post-test control group design, rumusnya R O1 kali O2 R O3 kali O4. Yang ketiga yaitu ada factorial design. Rumusnya itu random O1 kali Y1 O2 R O3 Y1 O4 R O5 X Y2 O6 R O7 Y2 O8. Nah, O1 ini sebagai kelompok laki-laki, O5 itu sebagai kelompok perempuan. Jadi nanti itu ambilnya secara acak ya. Untuk contohnya itu kayak penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki itu sebagai Y1 dan untuk perempuan itu sebagai Y2-nya. Nah, langsung saja yang keempat yaitu quasi experimental design. Nah, quasi eksperimen design itu ada time series design yang rumusnya O1, O2, O3, O4 X perlakuan O5, O6, O7, O8. Contohnya, pengaruh model pembelajaran problem based field investigation terhadap kemampuan bertanya mahasiswa jurusan PKI UINSA. Hasil pretest yang baik adalah O1, O2, O3, O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Nah, di sini teman-teman menunjukkan hasil dari model pembelajarannya. Nah, untuk yang grafik A ini mengartikan hasil pretest menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten. Dan untuk yang grafik B itu kembali lagi pada posisi semula, jadi perlakuannya sebagai contoh. Terus untuk yang grafik C itu memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh kelompok. Pengaruh perlakuan. Untuk yang grafik D itu menunjukkan keadaan kelompok tidak menentu. Jadi yang hasilnya yang paling baik itu untuk yang grafik A, karena disitu terdapat peningkatan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada non
non covalent control group design. Nah, rumusnya O1 kali O4 O3 O4. O1 kali O1 X O2 O3 O4. Contohnya pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan. Nah, di situ nanti O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan karyawan sebelum ada perlakuan senam pagi. O2 adalah derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 1 tahun. O4 adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberikan perlakuan senam pagi. Pengaruh senam pagi itu terhadap derajat kesehatan karyawan adalah O1 O2 dikurangi O1 O4 dikurangi O3. Jadi begitu. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.